Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, setiap saat kita wajib membaca alhamdulillah, wajib menyebut alhamdulillah, terutama dalam sholat, dalam keseharian kita juga. Bangun tidur alhamdulillah, saya sudah makan alhamdulillah, saya sudah minum alhamdulillah, keluar dari kamar mandi alhamdulillah, naik kendaraan alhamdulillah. Sepatutnya setiap saat kita beralhamdulillah, membaca alhamdulillah. Pagi ini kita baca alhamdulillah karena kita berada di rumah Allah, pagi Jumat yang penuh barakah. Jemaah haji berduyun-duyun, berpusu-pusu, berkumpul di tanah suci. Ada yang destinasinya Madinah, ada yang Mekah. Semuanya alhamdulillah. Ada dulu seorang jemaah, cerita orang saleh ini ya. Waktu musim haji, waktu ukuf di Arafah, naik dia ke Jabal Rahmah itu. Apa dia bilang? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Coba sebut. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Itu dibacanya di Jabal Rahmah. Naiknya kata hari ukuf. Kemudian tahun berikutnya dia datang lagi. Itu juga dibacanya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Kemudian dia dapat mesej bersuara. Dapat mesej teguran bersuara. Katanya, wahai hamba Allah, bacaanmu tahun lalu itu sampai sekarang kami tulis pahalanya belum selesai lagi. Tahun lalu kamu membaca ungkapan yang sama, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Menulisnya dari tahun lalu sampai kini Allah selesai, kok engkau tambah pula lagi yang baru. Pentingnya alhamdulillah dalam kehidupan kita. Ini ditambah lagi yang baru. Yang dulu belum selesai setahun menulisnya. Subhanallah. Cerita waliullah ya, orang-orang saleh. Jadi kita bila berada di masjid, alhamdulillah ala ni'matil Islam, ala ni'matil masjid wa kafa biha ni'mah. Subhanallah. Coba alhamdulillah ala ni'matil Islam wa ala ni'matil masjid wa ala ni'matil masjid wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matis salah wa ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Bila kita merasa tentram duduk di masjid, alhamdulillah ala ni'matil masjid wa kafa biha ni'mah. Ya Allah, hebatnya nikmat masjid ini. Engkau panggil kami pagi hari ini ke rumahmu. Ramai orang yang tidak terpanggil. Ramai yang tidak terpanggil. Yang tidak terpanggil itu musibah. Yang datang itu nikmah. Nikmah lawannya musibah. Nikmat lawannya. Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Besarnya nikmat Islam ini tidak dapat dihitung. Wa kafa biha ni'mah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang tiada tara, tiada tandingan. Subhanallah. Subhanallah. Hebat ya. Jadi bila kita salat, alhamdulillah ala ni'matis salah wa kafa biha ni'mah. Bila kita baca Quran, alhamdulillah ala ni'matil Quran wa kafa biha ni'mah.
bila kita berzikir subhanallah bihamdihi alhamdulillah nikmati tasbih wa tahmid wa kafa bihi ma ni'mah. Kita kena nampak nikmat itu, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat tenaga, nikmat ringan langkah. Alhamdulillah ala khifatil khutwah. Ya Allah, bersyukurlah karena langkah kami ringan ya Allah. Alhamdulillah nikmati qurbil masjid. Ya Allah, syukurlah karena masjid dekat di hati kami. Cerita orang saleh musim haji ya. Oke. Itu satu. Perlunya kita mengenang nikmat Allah, menyebut nikmat Allah dan membaca tahmid, mengiringi nikmat. Ingat nikmat, tahmid alhamdulillah. Masuk masjid alhamdulillah. Pulang ke rumah nanti alhamdulillah. Datang lagi nanti Jumat alhamdulillah. Datang lagi sore, datang lagi malam alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil hayah. Ya Allah, alhamdulillah karena kami masih hidup. Kita syukuri yang kita masih hidup. Ala ni'matil iman, nikmat iman, iman ilmu. Banyak tuh ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung satu-satu, nikmat Allah tidak terhitung. Alhamdulillah ala izamin ni'am. Ya Allah, alhamdulillah atas agungnya nikmatmu ya Allah. Subhanallah. Yang kedua tentang jemaah pergi haji. Sudah berulang kali disebut di sini dalam hadis yang banyak memperkatakan tentang fadilat ibadah haji. Orang yang beruduk dari rumahnya melangkah ke rumah Allah dengan tujuan sholat berjamaah, tapi jangan terlambat ya, jangan telat, dapat bonus seperti naik haji. Karena nampak tuh, alhamdulillah nikmati sawabil haj. Ya Allah besarnya nikmat pahala haji. Nampak tuh, kalau tidak nampak tidak dapat. Berangkat dari rumah setiap kali sholat, bukan subuh saja, apalagi subuh, dengan niat melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Itu ajaran Rasul. Rasul tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Orang yang tak datang sholat itu dicari, ditanya. Belah selalu kita sebut, kok anyuik nak dipinteh, kok hilang nak dicari. Anyuik itu yang tak datang sholat tuh, hilang tuh yang tak datang sholat tuh. Kita sudah datang, alhamdulillah ala ni'matil masjid. Yang datang sholat berjamaah, berangkat di rumahnya dengan udhu. Bukan tidak boleh udhu di masjid ya. Dulu kan mungkin tidak ada udhu di masjid. Dulu orang berduduk di rumah seorang-seorang. Sebelum tidur siapkan air, mungkin dalam tempat, dalam botol, dalam apa. Beruduk dari rumah, berangkat ke masjid, dapat nilai seperti naik haji. Subhanallah. Itu maka dulu sholat berjamaah macam sholat Jumat. Bahkan mengatasi sholat Jumat kita lagi. Sholat berjamaah dulu mengatasi sholat Jumat di kampung kita. Di kampung kita masa sekian persen yang tak sholat Jumat. Subhanallah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Datang ke masjid dapat bonus haji. 5 kalinya datang sehari, 5 bonus haji 1 hari. Datang salat subuh, ada tazkirah, ada pengajian, ada kultum, duduknya dapat 1 haji lagi. Ini lebih hebat daripada haji datang sholat itu. Ini lebih hebat. Karena dalam hadis tentang orang yang hadir kultum itu, katanya taman hijjatu, hajinya sempurna. Siapa yang berangkat di pagi hari ke rumah Allah untuk mengajar atau belajar, katanya, dapat 1 haji yang tam, sempurna. Kalah kedatangan sholat tadi. Itu tidak disebutnya sempurna. Ini sebutnya taman hijjatu, sempurna.
Katakanlah haji mabrur contohnya. Dalam sekian yang datang salat, sekian saja yang mendengar tazkirah. Dia salat tapi dia tidak dengar tazkirah, tidak dapat bonus mendengar tazkirah. Lagi alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Sebut selalu Pak ya. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Untungnya berislam ini, untungnya beragama Islam ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Menjaga semua kehidupan kita. Subhanallah. Tentang umrah lagi ya, tentang umrah. Hadis tentang umrah, siapa yang sholat subuh berjamaah di rumah Allah, ditunggunya sampai masuk waktu sholat duha, dapat satu umrah. Haji satu, umrah satu. Atau dia pulang ke rumahnya, nanti dia sempatkan sholat berjamaah, sholat duha di rumah Allah. Saya sudah pulang dari rumahnya, datang dia lagi, singgah di masjid, sholat 2 rakaat, dapat umrah. Jadi 2 cara meraih umrah. Pertama, tunggu di sini sampai masuk waktu sholat duha. Yang kedua, kita pulang dulu, kemudian kita mau pergi ke kantor atau kemana, singgah di rumah Allah. Mungkin waktu istirahat jam 10 contohnya kan, dia singgah ke Masjid Agung, masjid dagang, masjid di mana, sholat 2 rakaat, dapat umrah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ala ni'matil Islam. Wa kafa biha ni'mah. Subhanallah. 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 Apalagi subuh hari kita dengar surah Sajadah, semakin panjang bacaan ayat dalam salat, semakin tinggi nilai salatnya. Berbeda dengan masjid yang tidak baca contohnya surah Sajadah. Tentu tidak sama. Begitu hebatnya ya. Kita sekarang dalam suasana musim haji. Orang pergi haji kita belum sempat atau menunggu giliran contohnya. Atau mungkin susah nak dapat giliran, maka pahala haji itu ada di tempat Anda. Pahala haji itu ada. Tapi kenapa niat ya? Kata ulama mesti berniat, ya Allah saya berangkat ke masjid ini, saya sudah berurut dari rumah untuk mencari bonus haji ini ya Allah. Kata ulama karena diniatkan. Kalau poin-poin saja, tidak belajar, tidak berniat, tidak dapat. Innamal a'malu binniat. Amal itu dasarnya pokoknya ada niat. 10 niatnya datang ke masjid, 10 dapat. Niat sholat berjamaah, oke. Niat mendengar azan, niat menjawab azan, berdoa sesudah azan, berdoa antara azan dan qamat, sholat tahiyatul masjid, sholat fajar, sholat sunat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Niat ingin berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, ingin tazkirah, ingin meraih fadilat haji, fadilat umrah, lebih 10 niatnya. Itu kan ada dalam kepala kita. Baru kita niatkan, walaupun tidak disebut satu persatu, atau apapun dalam sekian hari disebut. Kalau bisa ditulis 1, 2, 3, 4. Oh ini niat saya datang ke masjid. Selama ini saya tidak tahu. Saya pikir untungnya untuk sholat berjamaah saja. Itu sebagian kecil pada keuntungan ke masjid. Sebagian kecil daripada keuntungan datang ke masjid. Langkahnya lagi, langkah pergi, langkah pulang dikira. Niatnya nak datang ke masjid sebelum tidur, besok saya mau salat subuh di rumahmu ya Allah. Niatnya sudah dikira dan tidurnya dikira ibadat. Tidurnya dikira ibadat. Dia dapat bonus seperti beribadat semalam tidak tidur. Orang yang berniat di malam hari untuk datang ke masjid, mengamalkan sunnah Nabi, ajaran Nabi, menyahut azan, menyahut panggilan Allah, tidur dia, besok saya mau ke rumahmu ya Allah. Masjid dagang, masjid Agung, masjid Istiqomah, masjid Bandarjo, contohnya lah. Tidurnya nilainya nilai orang sholat 1 malam, baca Quran 1 malam tidak tidur. Subhanallah. Alhamdulillah.
ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Coba sebut. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Baik. Sebut-sebut selalu Pak ya. Sampai di rumah kita menghadapi suasana Islam. Tengok istri mau salat, mau baca Quran, mau berzikir. Alhamdulillah ni'matil Islam. Alhamdulillah ni'matil zaujah. Ya Allah, nikmatnya istriku ini, istri salehah yang sudah memenuhi semua hajatku ya Allah, yang telah membantu aku untuk hidup berbuat taat kepadamu. Alhamdulillah ni'matil zaujah wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ni'matil ahal. Ahal itu keluarga. Usrah juga bisa. Yang penting istri bagi suaminya nikmah, suami bagi istrinya nikmah, anak-anak bagi mak bapaknya nikmah, keluarganya nikmah. Subhanallah. 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 Begitulah ya. Jadi kita sebut banyak-banyak. Alhamdulillah ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Islam itu secara umum lah. Kemudian kita bisa perincikan. Orang tadi dia melihat orang ukuf di Eropa, manusia itu melaut luasnya. Apalagi sekarang berapa juta yang ukuf nanti di sana. Naik dia ke Jabal Rahmah itu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Sepenuh hatinya. Subhanallah. Tahun berikutnya dia bilang lagi, manjat lagi Bukit Rahmah itu, Jabal Rahmah itu di padang Arafah. Disebutnya ungkapan yang sama. Itu tahu apa yang disebut le? Tidak tahu apa yang mau disebut, itu keluar dari mulutnya. Lalu dia mendapat teguran bersuara. Wahai hamba Allah, setahun kami menulis pahala tahun lalu itu belum habis lagi. Iko, kau tambah lagi sekali lagi. Bila ke habisnya. Subhan. Perlunya bersyukur dengan lidah, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan perbuatan. Tapi tadi dalam ayat sejadah ada ayat syukur. Dalam rakaat kedua juga ada ayat syukur surah Dahar tadi, walaupun tidak dibaca semuanya. Ada ayat syukur. Ayat syukur dalam sejadah dikaitkan dengan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun katanya. Ayat syukur dalam sejarah dikaitkan dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Wa ja'ala lakum apa katanya? Wal afidah qalilan ma tashkurun. Subhanallah. 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 Ayat berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di awal. Ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan kita ini Allah kasih untuk kita fasilitas mendengar, melihat, dan hati sedikit yang mensyukurinya. Itu dalam surah Sejadah. Kita lihat dalam surah Dahar ayat tentang syukur. Subhanallah. Di sini apa dia bilang? Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dan ditunjukkan jalan. Ini jalan ke Masoji. Nampak jalan ke Masoji. Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Berarti syukur itu lawannya kufur. Kufurnya kufur nikmah. Jadi kafir itu ada dua ya. Kafir itu ada dua.
kafir agama yang tidak Islam itu kufur millah namanya. Kafir nikmat namanya kufur nikmat inilah. Dalam surah Ibrahim aja ada juga disebut la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum, kalau kamu bersyukur la azidannakum, ditambah Allah. Ditambahnya, mau dia melangkah ke masjid, mau dia baca Quran, badannya akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidur masa azan dan tidak pegang Quran. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Inna hadainahus sabil. Dah ditunjukkan jalan. Ini jalan yang baik, ini jalan tak baik. Tempuhlah jalan yang baik ini. Tapi imma syakira, yang bersyukur, yang syukur sedikit, wa imma kafura, kufurnya lebih banyak. Subhanallah. Subhanallah. Jadi itu saja dulu ya. Kita agenda kita apa tadi? Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Saya dapat ilmu ini mendengar ceramah di Brunei Darussalam. Ada profesor datang dari Jeddah, Profesor King Abdul Aziz Universitas di Jeddah datang ke Brunei. Dia tazkirah waktu Maulid Nabi. Dia tengok orang ini kumpul ramai. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Dia yang buat cerita ini. Profesor King Abdul Aziz Universitas di Jeddah datang ke Brunei. Dia nampak jemaah kumpul menyambut Maulid Nabi, berzikir, berhadrah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah katanya. Jadi saya cari, rupanya ada ceritanya dalam kisah orang saleh, kisah aulia Allah. Itu saja dulu ya. Kita baca lagi 3 kali. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Serentak saja. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'anna. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.